Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Anggraini dengan NIM 43120120015. Di sini saya ingin mempraktikkan dalam aplikasi Akuret untuk mata kuliah akuntansi berbasis komputer. Yang pertama, setelah kita buka aplikasinya, kita buat data perusahaan baru. Untuk database di lokal, lalu kita beri nama PT Manunggal. Sambil menunggu datanya diimpor, disiapkan juga lembar soalnya yang nanti untuk dimasukkan ke Akuret ini. Setelah terimport, nanti untuk kata penggunanya dan kata kuncinya itu sama, yaitu supervisor. Kita masukkan. Kita pilih bahasa Indonesia. Lalu untuk tipe persiapannya kita memilih persiapan mahir. Lanjut. Untuk mata uang di sini kita tulis rupiah. Lalu nilai tukarnya 1 rupiah. Negaranya kita pilih Indonesia. Dan untuk simbolnya IDR. Lalu lanjut. Nah, di sini informasi periode perusahaannya, kita tinggal melihat dari contoh soal ini. Untuk nama perusahaannya sendiri PT Manunggal. Alamatnya Jalan Gatot Subroto. Lalu untuk tanggal mulai tutup bukunya itu 30 November 2019. Tahun fiskalnya ini tahun 2019, cukup hanya menulis 19 saja. Untuk default periodenya 10 Oktober 2020. Setelah semua sudah terisi dan dipastikan sesuai, lalu lanjut. Kita lanjut isi ke nomor seri faktur pajak. NPWP. Untuk NPWP dan NPPKP ini sama. Lalu untuk tanggal pengukuhan PKP-nya itu 1 Januari. Untuk kode cabangnya 000, jenis usahanya kita tulis perdagangan. Dan KLU SPT-nya itu 62534. Lanjut. Setelah kita hapus yang ini. Account receivable rupiah. Yang advance ini juga kita hapus. Account payable kita hapus. Advance sales juga kita hapus. Lalu yang sales term discount-nya juga kita hapus. Setelah ini, lalu kita klik di sini untuk import dari berkas. Kita buka folder.
kita ubah ke Excel. Lalu ini, kita pilih yang nomor 1, COA PT Manunggal. Open, ambil data. Nah, terimpor, kita melakukan mapping. Sebelum melakukan mapping, untuk baris pertama di data sumber ini kita hapus. Ya, kalau sudah, kita mulai mapping nomor akun, nama akun. Untuk saldo awal. Untuk tipe akun. Lalu ini ada kas atau bank. Aktiva lancar lainnya. Piutang. Akun piutang, lalu persediaan. Aktiva lainnya. Aktiva tetap. Lalu ada akumulasi penyusutan. Hutang lancar lainnya. Untuk hutang, kita pilih akun hutang. Hutang jangka panjang. Ekuitas. Lalu pendapatan. Harga pokok penjualan. Lalu beban. Pendapatan lain. Dan beban lain-lain. Setelah dipastikan semuanya sesuai, lalu oke. Untuk saldo per tanggalnya itu kita pilih catatan. Setelah selesai mapping, lalu kita import data. Sudah ada 62 data terimpor, lalu oke. Ini yang tadi sudah kita mapping, lalu untuk ekuitas saldo awalnya kita pilih opening balance equity. Kalau sudah penjualan itu customer deposit, untuk pembayaran di muka pembelian kita purchase deposit, diskon penjualan kita pilih sales discount. Setelah semua sudah sesuai dan terisi, lanjut. Untuk syarat pembayaran diskonnya ini, kita kembali lihat ke soal. Di mana yang pertama itu diskonnya 2, hari diskonnya 10. Untuk syarat pembayaran diskon yang kedua, syarat diskonnya 1, hari diskonnya 10, temponya 30. Lalu untuk namanya langsung kita enter. Lalu yang termin ketiga ini merupakan COD. Kosong, kita kosong saja, enter COD. Kalau sudah untuk pajaknya ini, kita pakai PPN dan fade out. Untuk kodenya T, namanya pajak pertambahan nilai
Oh, sorry. Untuk namanya PPN, keterangannya pajak pertambahan nilai. Lalu untuk pajak pembeliannya ini VAT-in. Ya, kalau sudah kita lanjut. Ini untuk pelanggan dan pemasoknya ini kita lanjutkan karena tidak ada metode pengiriman khusus. Ya, sekarang kita masuk ke pelanggan. Caranya kita klik di sini impor dari berkas. Lalu sama seperti yang tadi kita ubah ke tipe file Excel. Kita pilih 2, daftar pelanggan. Lalu ambil data. Kalau sudah, saat ini kita lakukan mapping sama seperti sebelumnya. Untuk baris pertama yang keterangan ini kita hapus. Kode untuk kodenya nomor pelanggan. NPWP nomor pajak. Untuk alamat kita alamat 1. Telepon, nomor telepon. Terminnya kita pilih syarat. 30. Oke. Untuk saldo, saldo awal, nomor faktur, awal, mata uang, pilih rupiah. Lalu untuk pajak pertama, tanggal faktur, saldo per tanggal. Ya, sudah dipastikan sudah terisi semua dan sesuai supaya tidak terjadi kesalahan dan mengulang lagi dari awal. Untuk tipe pelanggan kita pilih umum. Ya, kalau sudah semua kita import data. 4 data terimpor, 0 data gagal. Kita klik lanjut. Untuk pemasok sama, klik di sini untuk impor dari berkas. Kita ubah ke Excel. Pilih yang daftar pemasok. Open, lalu ambil data. Setelah itu kita lakukan mapping seperti yang sebelumnya. Kita hapus keterangan terlebih dahulu.
Untuk kode nomor pemasok, nama pemasok, NPWP merupakan nomor pajak. Untuk alamat kita bisa pilih alamat pajak 1. Telepon itu nomor telepon. Terminnya syarat. Kita sesuaikan net 50. Lalu untuk pajak ini kita pilih pajak yang pertama. Pajak pertama. PPN. Lalu saldo awal. Nomor faktur saldo awal. Tanggal faktur, saldo per tanggal, dan mata uangnya sama. Kita pilih mata uang. Pilih rupiah. Oke. Kalau sudah, kita pastikan lagi semua terisi dengan benar supaya tidak mengulang. Apabila sudah, kita import data. 3 data terimpor, 0 data gagal. Kalau sudah, kita lanjut. Untuk persediaan gudang, kita tulis saja center karena kita tidak membutuhkan ini. Lanjut. Untuk persediaan, kita pilih yang merchandise inventory. Penjualan kita pilih yang sales. Lalu retur penjualan, sales return. Diskon, kita pilih sales discount. Akun barang pengiriman, good in transit. Harga pokok penjualan yang cost of goods sold. Return pembelian merchandise inventory. Akun biaya kita pilih yang freight paid. Akun belum ditagih, kita pilih yang unbilled goods. Apabila sudah terisi semua, kita pilih lanjut. Kita pilih yang Vivo ini. Lanjut. Lalu kalau sudah kita import berkas, kita ambil data sama seperti tadi, ubah ke Excel, lalu daftar persediaan, open, dan ambil data. Kalau sudah, kita lanjutkan mapping sama seperti sebelumnya. Untuk keterangan kita hapus. Untuk nomor barang, deskripsi barang, kuantitas, harga unit ini kita pilih harga jual 1. Untuk total harga, kita pilih total biaya. Untuk pajak 1, kita memakai pajak penjualan. Untuk pajak kedua, kita memakai kode pajak pembelian. Apabila sudah,
kita isi di yang kolom yang dibutuhkan ini. Tipe barangnya kita pilih persediaan. Sedikit ada perbedaan dengan contoh video yang ada. Ini sebenarnya kalau dicontoh ada baris tipe persediaan di mana nilai defaultnya itu merupakan barang jadi. Namun di sini tidak muncul. Kita import data, mari kita coba. 2 data terimport, 0 data gagal. Kalau sudah, kita bisa lanjut. Ini untuk data fiskal, sama seperti sebelumnya. Kita ambil data, ubah ke Excel. Kita pilih daftar tipe aktiva tetap pajak. Open, ambil data. Sudah, kita melakukan mapping sama seperti data sebelumnya. Untuk keterangan kita hapus supaya tidak masuk ketika dalam pemappingan. Untuk fiskal FA tipenya ini kita pilih yang golongan aktiva tetap pajak. Lalu kita pilih yang umur. Untuk metodenya yaitu metode penyusutan pajak. Kita pilih yang metode garis lurus. Metode saldo menurun dan tidak terdepresiasi. Kalau sudah kita tap, semua dipastikan sesuai, tidak ada salah dalam penginputan data. Lalu import data. 9 data terimpor dan 0 gagal. Oke, lanjut. Untuk ini hasilnya. Lalu kita klik di sini untuk import berkas. Kita ubah ke Excel. Pilih yang 6, daftar tipe aktiva tetap. Kita open, ambil data. Kita lanjutkan ke mapping. Ini kita pilih tipe aktiva tetap. Lalu golongan aktiva tetap pajak. Tidak disusutkan. Lalu bangunan permanen. Kita pilih golongan 1 garis lurus, jangan sampai tertukar. Lalu golongan 2, kita lalu OK. Enter. Kalau sudah kita lakukan mapping ini, import data. 4 data terimpor, 0 data gagal. Ya, OK. Ini hasilnya seperti ini. Diimport data, keluar hasilnya seperti ini. Untuk penyajian data menggunakan Accurate sampai di sini. Sampai pada data ke-6 yang merupakan daftar aktiva tetap. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.